Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh siswa-siswi SMK Islam Ahmad Yani Ngantang. Dalam suasana pembelajaran di Pondok Ramadan kali ini, kami akan membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kita sudah sangat familiar dengan kedua bahasa tersebut, yang mana orang ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dikatakan Islam, kan tetapi dalam keislaman tersebut juga harus meningkatkan perihal keimanan. Untuk itu kita akan bahas mengenai Islam dan iman. Yang pertama, dasar dari keterangan mengenai Islam dan iman tersebut sangat dapat kita pelajari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya pada suatu masa, pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tidak berselang lama, waktu para sahabat dan juga Nabi Muhammad itu berkumpul, datang seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bahkan di situ tidak nampak bekas orang yang bepergian jauh, dalam artian orang tersebut dalam keadaan sangat bersih dan sangat enak dipandang. Ketika orang itu datang, tiba-tiba orang tersebut duduk di samping Nabi Muhammad SAW dan menyandarkan paha beliau kepada pahanya Nabi Muhammad SAW. Tentu hal yang seperti ini itu dilakukan oleh kedua orang yang memang sudah sangat akrab sekali. Bukan berarti orang tersebut tidak mempunyai adab atau tata krama kepada Nabi Muhammad, akan tetapi di situ ada maksud tertentu yang ingin beliau sampaikan. Melihat perilaku dari orang tersebut, para sahabat pun tercengang. Kok berani? Orang baru datang, langsung duduk di samping Nabi dan menyandarkan pahanya ke pahanya Nabi. Akan tetapi di situ Nabi Muhammad juga tidak berbuat apa-apa, dalam artian tidak menegur atau apapun. Beliau sangat menyambut orang tersebut. Lantas tak berselang lama setelah laki-laki tersebut duduk, laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, berikanlah aku penjelasan mengenai apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama yang dinamakan dengan Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yang dinamakan Islam adalah wa tuqimas sholata, mendirikan sholat. Berarti ketika orang itu mendirikan sholat, orang tersebut dikatakan Islam. Yang ketiga, wa tu'tiz zakata, memberi, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasuma ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, berangkat haji ketika mampu untuk perjalanan ke sana. Nah, dari kelima penjelasan yang diutarakan oleh Nabi Muhammad, kita sangat familiar bahwa lima tersebut adalah rukun Islam.
yang mana isinya satu, bersyahadat, yang kedua, sholat, yang ketiga, zakat, yang keempat, puasa, yang kelima, haji bila mampu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan dan memberi penjelasan tadi, laki-laki tersebut berkata, "Sodakta, kamu benar wahai Muhammad." Karena dengan perkataan laki-laki yang membenarkan penjelasan Nabi tersebut, para sahabat pun bingung. Kok ada orang bertanya kemudian membenarkan jawaban? Tentu hal ini sangat tidak lumrah. Karena apa? Sudah seyogyanya seseorang yang bertanya pasti menantikan suatu jawaban. Nah, sedangkan orang ini bertanya malah membenarkan. Dari dawuh yang diutarakan oleh Nabi Muhammad bahwasannya Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji, kita dapat memetik kesimpulan bahwa ketika seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang tersebut sudah dikatakan Islam. Pengucapan dua kalimat syahadat sendiri itu terkhusus bagi orang kafir yang belum Islam. Lantas bagaimana dengan bayi yang sejak dari kecil belum mengucapkan dua kalimat syahadat? Apakah bayi tersebut kafir? Apakah kemudian bayi tersebut bukan dikatakan Islam? Tentu tidak. Karena setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Kesucian yang dimaksud di sini adalah suci dalam mengikuti ajaran agama Islam. Lantas kenapa kemudian banyak anak-anak itu besar beragama lain selain agama Islam? Tentu yang pertama terpengaruh dari agama orang tua mereka. Sehingga banyak sekali mereka yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau lain sebagainya. Yang kedua, mendirikan sholat. Dalam sejarah sholat yang sudah sangat familiar kita dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat itu 5 waktu, yang mana semulanya 50 waktu. Akan tetapi, sholat ini yang 5 waktu memiliki kadar pahala yang sama dengan sholat 50 waktu. Lalu sholat apa saja yang wajib kita dirikan? Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Yang ketiga, ada mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Zakat nanti akan dibahas secara terperinci dalam pertemuan yang khusus membahas tentang zakat. Terus kemudian yang keempat yang dikatakan Islam adalah ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Yang terakhir, melaksanakan haji jika mampu. Itu adalah dasar utama daripada apa itu Islam. Dalam keterangan lain, Islam itu dikatakan dengan meyakini atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi segala apa yang diwajibkan oleh Allah, dan juga tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang mana kita sudah sangat tahu dalam pengertian tersebut sebenarnya terkandung dalam syahadat itu sendiri. Karena apa? Dalam syahadat ketika kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita sudah menaukidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan atau kita siap untuk patuh pada perintah-perintahnya Allah, dan juga kita tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tentang Islam.
Nah, dasar hukum dari bagaimana kita itu harus menjadi orang Islam, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, maaf, ya ayyuhan nasu budu, wahai para manusia, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu yang mana telah menjadikanmu dan umat-umat terdahulu supaya kalian semakin bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang mana Allah telah menjadikan bumi sebagai pijakan atau sebagai alas bagi kita semua, yang menjadikan langit sebagai penutup pelindung kita atau menjadi payung kita, dan kemudian zat yang sudah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan rezeki bagi kita. Maka ketika kamu sudah mengetahui bahwa Allah begitu luar biasanya terhadap makhluk, jangan sampai kalian semua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar dari mengapa kita itu harus kemudian mentauhidkan, seperti keterangan yang pertama tadi, bahwa Islam itu adalah mentauhidkan Allah dan juga tidak menyekutukannya. Anak-anak yang kami banggakan, yang kedua adalah iman. Iman, kalau kita pahami secara singkat, berarti at-tasdiq atau membenarkan. Nah, dalam pengertian di suatu keterangan, iman ialah membenarkan dengan apa yang telah dibawa, membenarkan dengan pelajaran apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneruskan keterangan hadis yang tadi, setelah laki-laki tersebut bertanya tentang apa itu Islam, beliau lanjut bertanya, fa'akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah aku penjelasan tentang apa itu iman. Nabi Muhammad memberikan penjelasan, memberikan jawaban bahwa yang dinamakan iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan dengan iman adalah ketika kita beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan beriman pada qadar Allah, baik itu baik maupun buruk. Tentu kita sudah sangat familiar bahwa yang dinamakan dengan iman yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad tersebut dinamakan sebagai rukun iman, yang mana jumlah rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu memang merupakan hidayah atau anugerah dari Allah yang sangat besar bagi manusia. Karena apa? Dengan iman Allah menjanjikan para manusia bisa masuk surganya. Dengan iman Allah menjanjikan berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah persiapkan untuk orang yang beriman. Maka dari itu, iman adalah kunci utama bagi kita untuk memperoleh ridho Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita untuk beriman?
Apakah kita harus menunggu hidayah saja? Apakah kita harus berusaha? Ternyata selain iman itu hidayah dari Allah, tentu harus ada usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan itu sendiri. Semakin kita mendalami suatu hal, pasti kita akan mengetahui seluk-beluk dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Seperti hanya beriman kepada Allah, iman kepada Allah akan semakin bertambah jika kita mau untuk berpikir dan menelaah, memahami tentang apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Jangan terlalu sibuk untuk memikirkan Allah itu di mana, Allah itu siapa, bagaimana wujudnya Allah. Itu hal-hal yang sangat tidak perlu. Karena apa? Tingkatan keimanan kita masih belum mampu untuk kemudian membahas tentang hal tersebut. Cukuplah kita berpikir tentang apa yang ada di dunia ini. Mengapa besi itu bisa menjadi keras? Kemudian kenapa pohon itu ada yang berwarna hijau, daunnya ada yang berwarna merah. Kemudian mengapa manusia itu harus makan dengan beras dan sapi makan rerumputan. Itu semua hal-hal yang ada di alam yang dapat kita pikir kemudian dapat mempertajam dan juga meningkatkan keimanan kita semua. Karena kalau kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana Allah itu sendiri, tentu kita tidak akan mampu tanpa harus kita awali dengan memikirkan ciptaan Allah yang sudah ada di bumi ini. Beriman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 10 yang sangat sering kita dengarkan, bahkan mungkin sejak TK kita sudah hafal nama-nama malaikat tersebut. Cuman terkadang dengan bertambahnya usia, bukan semakin kita hafal, tapi malah semakin hilang hafalan tersebut. Bukan karena apa, kita sudah sangat terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan apa yang sudah kita rasakan setiap hari, yang sehingga perihal keimanan hanya sekedar mengingat nama-nama malaikat Allah yang ada 10 kita lupa. Siapa saja malaikat itu? Ada malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik, kemudian ada malaikat Ridwan yang ada 10 jumlahnya. Itu wajib kita ketahui dan wajib kita menghafalnya. Kemudian beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ke bumi itu ada 4. Yang pertama ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir sebagai pemungkas dari semua kitab adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita mengimani kitab-kitab, kita harus beriman dengan para rasul yang telah diutus Allah untuk menjadi petunjuk, menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nama-nama nabi yang wajib kita ketahui ada 25, dan itu bisa kalian pelajari karena ketika dijelaskan di sini akan semakin melebar. Yang selanjutnya, beriman terhadap hari akhir. Memang untuk kapan datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Bahkan seorang Nabi Muhammad pun tidak diberitahu. Hanya saja Nabi Muhammad diberikan tanda-tanda kapan hari akhir itu akan terjadi. Dan kita sebagai umat Islam tentunya wajib untuk percaya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kemudian yang keenam, beriman dengan qadar atau takdir yang diberikan Allah, baik itu
takdir berupa kebaikan maupun takdir keburukan. Bukan berarti kemudian takdir itu kita pahami sebagai sesuatu hal yang baik saja, tidak. Akan tetapi suatu kemalangan pun itu juga termasuk takdir yang sudah dipastikan atau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Muhammad menjelaskan tentang apa itu iman kepada laki-laki tersebut, orang laki-laki tersebut berkata, "Sodakta, kamu benar wahai Nabi." Tentu hal ini semakin membuat para sahabat semakin heran. Loh, orang ini bertanya kemudian kok membenarkan lagi. Sampai suatu ketika setelah pertanyaan yang terakhir dan orang itu meninggalkan tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkumpul, Nabi Muhammad memberikan pertanyaan kepada sahabat Umar. "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang laki-laki tersebut?" Sayyidina Umar menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Sebenarnya yang datang itu tadi adalah Jibril yang telah memberikan pelajaran kepada kalian semua tentang bagaimana harus beragama dengan baik. Terutama dalam pembahasan kali ini adalah apa itu Islam, apa itu iman. Yang sehingga Islam itu adalah yang sudah tercantum dalam rukun Islam yang ada 5, dan iman itu bagaimana kita membenarkan 6 perkara yang sudah terkumpul dalam rukun iman. Baik anak-anak, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, puasanya terus ditingkatkan, dan tidak sampai terjadi mokel atau bolong-bolong, dan semoga ilmu yang sedikit ini memberikan kita ilmu manfaat barokah di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.